Ya ini kalau lihat di sini ini integumen ya. Ya, apa integumen itu? Boleh. Integumen gabungannya apa? Integumen dan konsensus. kulit dan Telinga. kulit dan Iya ya nak apa nak? Iya, integumen dan adnexa. Apa itu adnexa? Apa itu? Makanya adnexa artinya nak. Kenapa kalian tidak tanya sih waktu teori? Kuku ya, jangan ini ya, jangan bingung ya. Jadi integumen dan adnexa, adnexa itu adalah kuku. Ya. Nah, kalau Anda lihat sekitar ini begini, ini ada kelenjar sebasea ya, ini ada kelenjar sebasea. Nah, kelenjar sebasea itu berdasarkan cara membuat sekretnya, dia sebagai kelenjar sebasea. Holokrin, hati-hati. Apokrin artinya Ingat yang menghasilkan bau. keluarnya hanya sebagian. Karena keluarnya sebagian berarti dia keluarnya sebagian berarti dia menimbulkan. Nah ini kelihatan ya kalau Anda belajarnya hafal mati nih gini ya. Ya, karena sebagian dikeluarkan berarti apa nak? Ini kan apa namanya berdasarkan cara membuatnya dia hanya sebagian. Kalau sebagian dikeluarkan jadinya menimbulkan rasa bau kan? Iya. Nah, Tapi itu kan karena bakteri. bukan juga di samping itu. Rasa bau itu apa? Kelenjar apa namanya? Apokrin. Apokrin menimbulkan bau. Kenapa? Hanya sebagian toh yang dikeluarkan. Berarti logikanya sebagian lagi di dalam. Oh. Kalau sebagian lagi di dalam, berarti dia menimbulkan itu apa namanya? Kelanjutannya dia akan menimbulkan bau kan. Jadi yang apokrin itu menimbulkan bau, dan bau itu adalah suatu feromon. Jadi pasangan suami istri bisa saling sama chemistry. Sebetulnya tanpa Anda sadari Anda mencari pacar atau mencari bagian dari pasangan hidup adalah feromonnya. Ya, jadi feromon itu adalah apokrin. Apokrin itu apa? Berdasarkan cara membuat sekretnya hanya sebagian dikeluarkan. Karena sebagian dikeluarkan berarti dia menimbulkan bau. Kenapa? Ada pembusukan. Ya dong, busuk itu kan bau. Oke. Ya, jadi jangan menghafal mati. Hafalah secara sedikit berlogika. Karena sekarang sistem generasi Z itu mulai sejak awal adalah berpikir secara logika, dan logika itu saat ini adalah logika berpikir kritis. Anda adalah calon-calon pengganti kami dan Anda harus bisa kritis dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, oke, cara belajar dirubah. Anda mulai berlogika. Ya. Jadi yang sana bisa kelihatan ya, bisa gabung sini aja nak, nggak bisa. Daripada di sana sini saya lari-lari, bisa. Kursinya ditarik ke sini aja nggak apa-apa. Tapi nanti kembalikan ya. Daripada Anda memencil sendiri, enak kumpul gini, ya. Oke. Jadi ini adalah bentukan yang ditunjuk. Ini adalah musculus erector fili. Kalau di sini dilihatkan ini ada musculus erector fili. Ini berarti tugasnya apa nak?
Iya. Iya, muskulus itu untuk apa? Kontraksi kan? Kontraksi itu berarti ini karena hologreen dia mendorong ini kelenjar ini untuk seluruhnya dikeluarkan. Hologreen. Kelenjar apa ini namanya? Kelenjar sebasea atau kelenjar sebasea atau kelenjar ses di mana nak? Nah, kalau ini di mana? Integumen. Berarti ini kelenjar apa? Iya, sebasea atau kelenjar lemak kan? Kalau apokrin itu kelenjar keringat, ya, atau kelenjar sudorifera. Nah, sudorifera ada dua macam, yaitu sekretoris dan ekskretoris. Apa bedanya? Nah, sekretoris hanya satu lapis, karena satu lapis kelihatan terang. Ekskretoris itu dua lapis, jadi dia kelihatan lebih gelap. Di samping itu namanya ekskretoris, berarti suatu saluran. Saluran apa? Saluran atau ductusnya, ya. Itu jadi kelihatan gelap. Nah, kalau ini bentukan apa kalau ini? Folikel rambut. Kalau di sini lapisan apa? Outer root sheet. Kenapa disebut outer root sheet? Kok tahu Anda ini outer root sheet? Benar? Dari mana Anda tahu? Karena kalau ini folikel rambut, pasti di sini ini adalah jaringan ikat. Ya, kalau dia dikelilingi jaringan ikat, berarti ini adalah bagian outernya. Setelah jaringan ikat, ini adalah outer root sheet. Dalam bentukan folikel rambut, sediaan kulit tipis, ya nak. Outer root sheet yang ini, bukan berarti yang tebal itu outer root sheet. Tapi outer root sheet itu di sebelah di bawahnya dari jaringan ikat. Iya, di sini. Bukan. Ini apa ya? Jenis apa? Jenis saya sih. Dok, izin tadi yang sekretoris sama ekskretori itu golongan apa? Itu apa? Yang sudorifera, yang ekskretoris berarti dia suatu ductus atau suatu saluran. Karena saluran berarti berlapis lebih dari satu lapis. Gelap. Ya, gelap. Kenapa gelap? Ya, karena hanya lebih dari satu lapis. Ya. Oke, selanjutnya. Ya ini. Nah ini. Lapisan yang ditunjuk adalah ini sediaan apa ini? Sediaan. Sediaan bola mata, ya. Ini lapisan kornea, ya, yang ditunjuk. Lapisan, bentar. Iya. Ini adalah kornea, ya, mohon maaf. Ini adalah kornea. Lapisan epitelium. Ya, ini lapisan yang pertama. Kemudian kalau ini lapisan epitel, kalau di bawahnya adalah lapisan lapisan membrana momen. Kalau ini stroma. Kalau ini kalau yang di daerah lumen, berarti ini adalah endotel. Di bawah endotel baru lapisan basement. Ya, basement. Ya, jadi lapisan basement itu adalah di bawah dari epitel. Epitel apa? Ini epitel selapis pipih.
Ya, di mana? Ini di endotel berarti ada sekitarnya darah ya. Jadi ini adalah endotelnya. Endotel itu adalah epitel selapis pipih. Paham? Kalau yang ditunjuk ya ini endotel. Kita kan luar, endotel kan. Di bawah dari, kalau ini epitel biasa, epitel selapis kubis, berlapis kubis ya. Tapi kalau selapis ini ya, berlapis kubis ya. Oke. Kalau yang tadi basement itu Di bawah. Basement itu yang di di bawah bawah. endotel lagi. Jadi endotel. Iya, ini kan Stroma, stroma, endotel. kemudian di sini endotel itu yang ini. Ya. Di bawah endotel itu baru lapisan dis. Lapisan seluruhnya kornea. Bentukan ya, lapisan kornea. Lapisan yang ditunjuk dalam bentukan kok kornea ya? Epitel kornea. Ya, kornea. Jadi ini bentukan kornea. Ya. Kemudian kita lihat lagi nomor 3. Iya. Kalau Anda lihat gini nah. Kalau Anda lihat dari sini, basement dulu baru endotel. Tapi kalau Anda lihat dari sini, endotel dulu baru basement. Ya, kenapa begitu? Karena epitel itu adalah deretan sel-sel di atas membrana basalis. Ya, jadi epitel itu adalah deretan sel-sel di atas membrana basalis. Membrana basalis ini yang mana? Yang ini. Ya, jadi membrana basalis apa sebetulnya? Itu adalah dasarnya dari epitel. Nah, ini kenapa disebut epitel? Karena di sini ini adalah endotel. Apa itu endotel? Epitel selapis pipih. Ya, jadi ininya gitu ya cara berpikirnya ya Nak ya. Anda bilang ini sebelumnya endotel betul, tapi kalau kita lihat dari sini urut ke sini. Tapi kalau kita dari sini, dari ini epitel yang di bawah epitel. Tapi kalau saya senang patokannya di bawah epitel itu adalah membrana. Kenapa begitu? Karena di epitel itu adalah deretan sel-sel di atas membrana basalis. Ya, membrana basalisnya punya nama. Apa namanya? Basement. Tapi kalau yang di sini apa namanya? Domain. Itu ya, patokannya di situ, oke? Nah, ini ujung petunjuk lumen berada pada lumen ya, ductus semicircularis atau kanalis semicircularis membranasi, ya kan, membranasi berisi endoteliter. Kalau yang ini kanalis semicircularis, karena apa? Kanalis semicircularis osea berisi perilin. Ya. Kemudian ini ujung petunjuk berada pada ruang ya, skala media berisi endotelin. Kalau yang ini namanya stria vascularis. Kemudian kalau ini ligamentum spiralis. Ya. Kemudian ya, kemudian di sini ada bentukan organon corti. Kalau ini skala vestibuli. Kalau ini garis membrana Reisner. Kalau ini skala Timpani berisi
Perilin. Kalau ini berisi? Perilin. Oke. Kemudian nomor 5. Ya. Kemudian lapisan yang ditunjuk. Ini. Ya. Lapisan nail bed. Kenapa Anda sebut nail bed? Karena kira-kira itu. Oh, nempelin nail plate-nya itu. Hah? Nempelnya nail plate. Ada lagi yang spesifik yang harus Anda tahu? Iya, itu yang tepat ya. Dermal papilnya cenderung sama tinggi. Ya. Dermal papilnya cenderung sama tinggi. Kalau ini adalah nail bed, kalau ini nail plate. Kalau ini cekungan nail groove. Kalau yang di sini nail wall. Kalau ini tulang jaringan tulang Dewasa. jaringan tulang dewasa. Ini ada bentukan osteos. Ya, pintar gitu loh. Sediaan potongan. Iya, pintar. Kemudian ini, ya, nama khusus jaringan. Iya, panipulus adiposa. Sediaan kulit Tipis loh. ini Tipis loh. adakah Tipis. kulit Tipis. tebal? Kenapa Anda sebut kulit tebal? Karena tidak ada folikel rambut. Ya. Oke. Ini bisa dilihat ya, ini adalah lapisan tanduknya. Di sini tidak ada folikel rambut. Ya, ada pertanyaan? Ya. Terus ini kan? Ini. Kenapa? Bukan ini. Kamu kok mesti balik lagi sih sama saya? Kaki nggak pernah. Ini. Oke. Ini adalah lapisan nail wall. Kalau nail groove yang tengah gitu ya. Nail groove, apa groove artinya? Cekungan. Cekungan, berarti mana? Ini. Dulu, bro. Ya. Jadi ini pasti di sini pertanyaannya. Cekungan nail groove. Gampang kan? Oke. Salah ya. Ini kilo. Cekungan. Jadi ini sudah tahu ya, ini nail plate, berarti ini nail wall, berarti di sini cekungannya adalah nail groove. Berarti yang tengah itu sudah nail wall ya? Yang mana? Nail bed ya ini? Nah, yang kiri dok. Ya. Kiri dok. Nah itu bukan kiri lagi. Ya itu. Ini jaringannya kan toh? Oh mas dari dekat ya. Thank you dok. Ya. Kemudian, oke, sudah ya, saya nggak mau bolak-balik. Nanti aja lebih baik, nanti terakhir Anda tanya. Oke. Ya. Ini, sudah ya. Nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah panipulus adiposa. Sediaan Kulit tebal. kulit tebal. Oke. Lapisan hipodermis. Oke. Kemudian ini. Nah ini bentukan yang ditunjuk. Nomor 11. Iya, kelenjar sudorifera. Kalau yang tebal, iya, sudorifera pas sekretoris. Kalau tebal, sorry. Yang tebal adalah ekskretoris. Ya, sudorifera pas ekskretoris pada bagian ini tadi ekskretoris ya.
Kemudian ini sediaan kulit tebal, lapisan hipodermis. Oke. Ini. Nah, ini tadi sudah ya. Apa ini? Kelenjar sebasea. Sediaan kulit tipis. Oke. Nah, ini bentukan. Iya, membrana tektoria pada sediaan atau organon korti. Sediaan Koklea. Sediaan telinga bagian dalam. Bentukan yang ditunjuk ini adalah organon korti, ya. Jadi sediaan apa? Sediaan telinga bagian dalam. Berarti kalau koklea itu ya salah ya? Sediaan koklea. Enggak, ini sediaan telinga bagian dalam, ya. Koklea itu adalah organnya. Ya, oke. Ini. Eskavasio. Ya. Cekungan. Ekskavasio. Sediaan Nervus opticus. Discus opticus. Sediaan bola mata, ya. Kemudian ini kali ini bentukan lamina cribosa. Kalau ini lumen yang di sini Piamata dari sini. lumen. Apa ini? Bentukan apa ini? Lumen apa ini? Ayo, bentukan apa nak? Apa ini? Lumen apa? Bukan. Piamater itu apa nak? Dari sini. Piamater? Iya, lapisan. Kalau ini lumen apa nak? Lumen? Iya, arteri apa? Arteri? Sentral retinal. Arteri sentralis dari nervus opticus. Sentralis. Ya. Kelihatan ini bisa arteri, nanti lihat Anda bagaimana ketebalannya. Disebut arteri kalau ada ketebalannya. Disebut vena kalau tipis, lebih tipis, ya. Ya, kemudian Cuman eskavasio nervus opticus gitu ya. apanya? Eskavasio aja bisa ya? Ekskavasio nervus opticus. Bisa. Jangan aneh-aneh, ya. Untuk sementara Anda telan aja dulu, ya. Oke. Kemudian ini. Nah, ini, yang ini. Fovea centralis. Apa bedanya dengan ekskavasio nervus opticus? Itu buat sel kerucut, kalau yang satu buat nervus opticus. Apa bedanya? Ya itu. Terus, kalau sekarang ini. Kan fotoreseptor buat rod. Kan buat kon. Apa nak? Fotoreseptor itu banyak reseptor konselnya. Terus, yang sekali lihat. Nggak ada nervus opticusnya. Ada koroidnya. Ya, yang jelas kalau sekali lihat itu ada di sini. Pada di sini ini cekungannya ini. Kalau Anda perhatikan, ini kalau apa namanya? Tadi apa? Apa ini? Fovea centralis. Fovea centralis atau bintik kuning. Dia ini di sekitarnya adalah lapisan retina. Pada sekarang kalau kita perhatikan lagi, pada nervus opticus sekitarnya ini adalah nervus opticus. Ya, jadi yang satu di nervus opticusnya,
yang satu kalau Anda perhatikan lagi, ini adalah si lapisan dari retina. Oke? Oke, berada pada daerah Makula lutea. makula lutea. Kalau makula densa, berada apa itu? Makula densa, di mana itu nak? Makula densa. Makula densa di mana? Ayo yang di belakang makula densa itu apa nak? Ragu-ragu. Apa nak? Makula densa di mana nak? Ya, apa nak? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Namanya masih belajar. Iya, tidur. Oke. Kemudian sudah ya. Kemudian ini. Bentukan yang ditunjuk. Iya, kelenjar seruminus. Pada organ iya, MAE. Apa itu seruminus? Bener. Oke, nah kelenjarnya apa jenisnya? Apokrin, ya. Kemudian ini, nah ini, lapisan yang ditunjuk. Iya, outer sheet. Kalau ini Inner. ini yang hitam-hitam. Oh, Korteks. Korteks dari rambut. Oke. Kemudian dalam bentukan folikel rambut. Kalau yang di tengah, bagian batang. medula. Kalau ini bagian korteks ya, korteks rambut. Kemudian yang di sini ada kelihatan titik-titik ya, titik-titik ada butiran warna merah, lapisan. Lapisan ya. Lapisan. Iya, lapisan inner sheet. Jadi kalau inner sheet, kalau Anda perhatikan itu mana tadi? Di sini ya. Kalau di sini, ini Anda perhatikan di sini ada butiran-butiran berwarna merah. Dan butiran-butiran merah itu adalah lapisan Huxley dan Henle dan Huxley. Inner sheet itu Huxley kan ya? Iya. Ya, sudah. Kalau yang warna jernih, lapisan. Kalau yang warna jernih, lapisan Kutikula. kutikula. Jernih Ya. mana ya? Yang mana kan? Ini yang jernih. Di kutikula rambut. Oh. Ya, kalau yang jernih itu kutikula. Ya, kutikula apa yang mengelilingi rambut dalam bentukan folikel rambut. Oke, nomor berapa tadi? 23. Kemudian 24-nya? Oh, tidak ada, istirahat. Oke. Lapisan yang ditunjuk. Ayo. Granulosum. Basal ini. Stratum Basali. basale. Jadi butirannya ini adalah butirannya kok. Apa namanya? Butirannya warna coklat namanya? Melanin. Di atasnya ini ada lapisan Spinosum. spinosum. Apa cirinya lapisan spinosum? Lapisan spinus
sum. Banyak keratin. Cirinya? Apa cirinya? Apa? Ada jembatan antar sel. Ya. Kemudian bagian epidermis ya. Nomor 27. Nah ini sudah. Lapisan yang ditunjuk berwarna lebih merah adalah capitularis. Menghasilkan indulin. Kemudian nomor 28. Nah ini ruang yang ditunjuk. Analis klaim. Analis klaim. Nomor 28. Apa? Analis klaim di tempat Apa ini? bukan yang B. Apa? Iya, trabeculum excellent atau disebut ya spasia fontana. Ya, ini adalah spasia fontana. Terdapat di antara jala-jala yang disebut Oh, wale. yang disebut terletak di antara jala-jala yang disebut ya apa namanya trabecula mesum ya ini trabecula mesum dan ini adalah ini ruangannya ini adalah spasia fontana kemudian terdapat pada di antara jala-jala yang disebut trabecula mesum. Bedanya kanal klaim sama spasia fontana. Kanal square namanya kanal yang ini, yang di sini, bukan di sini. Ini yang di sini, yang di jala-jalanya. Kalau kanal square itu yang di daerah ini jelek ya. Nanti ada. Dari berarti ABB sama. Kenapa? Ya ini jala-jalanya ini adalah sebetulnya adalah suatu ligamen pectinatum. Ya. Kemudian kita lihat lagi, nomor 29 nggak ada? Nggak ada? Susah banget. Nah ini bentukan yang ditunjuk. Ya, papilla dermis. Oke. Kemudian pada bentukan ya folikel rambut. Oke. Nomor 31 harus bisa Nail plate. nail plate. Organ kuku atau adnexa. Kemudian ini. Nah ini timpani berisi perilin. Kemudian ini ya membrana Reisner. memisahkan Media dan vestibular. ini vestibular dan media. Oke. Udah pintar-pintar gitu loh. Ruangan yang ditunjuk adalah analisis visualis oksia berisi perilin. Oke. Nah sini ganglion spiralis pada daerah nucleus. Oke. Ini kelenjar lebem karena yang berderet-deret ini adalah kelenjar lebem. Kemudian sediaan
palpebra, ya. Kemudian ini daerah dia epimysium sediaan Kuku. kuku ya. Kalau yang ini di dekat sini, yang dekat lipatan ini jari Anda, kuku Anda itu adalah epimysium. Yang tempat tumbuh adalah hipomysium. Siapa yang ada? Yang A epimysium. Kalau ujungnya hiponikium ya? Ya, kalau yang ujung hipomysium. Izin dok, Yang tadi ini. ini. Oh, yang kanan ini. Nah itu. Ya, ini yang hipomysium, yang ini epimysium. Epimysium, sorry, epimysium. Sediaan Kuku. kuku. Oke, nah ini. Lapisan yang ditunjuk. Granulosum. Stratum granulosum. Kenapa Anda sebut stratum granulosum? Banyak granulanya. Banyak granulanya. Kenapa timbul granula? Oh iya, dari ya, dari spinosum ke atas ya. Kenapa jadi granula? Spinosum yang mati ya, dia ke atas ya. Nah, ini adalah proses kematiannya. Nah, ini proses kematiannya setelah jadi stratum granulosum terus menjadi Corneum. Corneum. stratum Corneum. lucidum. Ini langsung lucidum itu adalah yang transparan. Setelah lucidum, corneum. Setelah corneum, Sel kulit mati. yang rusak namanya stratum disjunctum. Iya bener. Tangan tak proses. Ya. Oke. Kemudian ini. Bentukan berwarna merah yang ditunjuk berupa bulatan-bulatan adalah Bukan di atas. ya, musculus sphincter pupilli. Kalau yang berupa ini dilatator. Ya, yang dia lurus ini adalah dilatator. Kemudian dalam bentukan iris. iris. Yang putih itu apa? Putih bro. Ini kayaknya bukan dilatator, tapi ini adalah pembuluh darah. Sama yang bulatnya berarti yang itu. Kalau ini bisa begini nampak. Terus diam. Yang satu kelihatan panjang, yang satu kelihatan bulat, kenapa? Ya melintang sama membusuk. Karena yang bulat menghasilkan tumor ya? Ini di dalam ini kok, di dalam iris kok. Oh iris ini. Iya. Ada apa ini? Ini adalah pembuluh darah. Kan pembuluh darah. Kenapa satu bundar, satu memanjang? Karena Karena emang itu namanya jawaban tidak ilmiah dan tidak sebagai mahasiswa kedokteran. Ya? Kenapa? Jangan lupa pembuluh darah apakah seperti selang selang air? Oh pembentuk anyaman gitu ya. Karena saya tanya ya. Kenapa? Apakah pembuluh darah dalam tubuh kita itu seperti selang air? Hah? Tidak kan? Kenapa bisa begitu? Pak ini bisa ada ini. Adakah pembuluh darah bercabang? Yang paling kecil, ini paling kecil bercabang. Oh kapile. Ya, apakah dia bercabang? Tidak. Paling kecil kan? Tapi dia beralas kan? Nah, kenapa bisa begini?
Iya. Ya, karena potongannya, dan jangan lupa saluran air itu tidak seperti di dalam pembuluh darah tubuh kita. Dia mengikuti lekuk-lekuknya, kemudian terpotong melintang. Ada yang terpotong dia jadi kelihatan panjang, ada yang terpotong kelihatan bulat. Jadi tergantung terpotongnya bagaimana. Yang pertanyaan saya, apakah ini dua saluran? Bisa jadi. Ini karena yaitu dia melingkar bergelung itu dipotong melintang. Nah inilah namanya Anda berlogika. Histologi bicara dengan pemotongan. Jadi dua saluran yang beda ini belum tentu dia dua saluran. Bisa aja dia karena Mungker gitu ya, jadi dia padat kan, kemudian terpotong melintang. Apakah terus yang bulatan-bulatan yang kelihatan misalnya yang banyak itu, apakah dia itu banyak saluran? Enggak toh? Enggak toh? Dan itu melingkar-lingkar atau bergelung itu, kemudian kalau dipotong melintang, apakah dia itu juga semua harus kelihatan bulat-bulat? Enggak toh? Kadang-kadang kelihatan panjang. Ya, paham ya Nak ya? Histologi kita bicara dengan potongan. Ya? Oke. Nomor ini sudah. Loh, kok sama? Daerah yang ditunjuk. Sorry. Iya, epimysium. Loh, kok sama ya? Memang sama? Iya, memang sama. Oh, yang sini, epimysium. Iya. Oh iya. 51. Oh ya, ini kegeser berarti ya. Jadi kalau yang hiponisium itu yang ini, ya, tempat keluarnya kuku itu adalah hiponisium. Ya, oke. Ini bagian sediaan kuku. Iya, ini lapisan yang ditunjuk. Spinosum. Lapisan spinosum, stratum spinosum, bagian epidermis. Lapisan papilare yang mana? Yang ini, papil ya, membentuk papil ini adalah lapisan papilare. Sedangkan ini lapisan retikulare. Semua terdiri dari bagian dermis. Jaringannya? Iya. Ya, jaringan ikat padat tidak teratur. Ya. Kemudian ini sel yang ditunjuk. Sel yang ditunjuk. Sel yang ditunjuk. Sel yang ditunjuk. Melanosit, jaringan, baru jaringan ya, jadi selnya adalah sel melanosit, menghasilkan melanin, kemudian lapisan stratum basale, kemudian bagian epidermis, sediaan kulit tebal. Udah pinter itu loh. Kemudian lapisan yang ditunjuk. Iya, lapisan. Iya, lapisan stratum disjunctum. Oh ya bener itu. Ya, lapisan disjunctum, bagian epidermis. Nah ini
bagian ya, bagian dari retina. Kalau ini lapisan koroid. Kalau ini sclera. Kalau ini Outer nucleus. Outer nucleus. ya, otot atau Sorry. Luar. Eksternal. nuklear eksternal. Ya. Kalau ini garis. Outer limiting. Outer limiting membrane. Anjay. Yang bergaris membrana Limiting eksternal. Ya. Kemudian kalau ini flexiform eksternal. Kalau ini nuklear internal. Kalau ini flexiform. Betul, flexiform internal. Kemudian sel ganglion. Kalau yang di sini Nucleus fiber. Fiber. membrana Limiting internal. limitan internal. Oke, bisa ya. Jadi kalau Anda perhatikan yang bulat-bulat itu hanya ada 1, 2, 3. Ya, yang bulat-bulat itu hanya ada 1, 2, 3. Ya, mohon perhatian. Lapisan retina harus Anda hafalkan. Ya, kemudian yang ini lapisan epitel berpigmen. Kalau ini lapisan Kardiovaskular. ini iya vaskular. Kalau ini Kardiovaskular. koriokapiler. Ya, Kalau sudah ada pertanyaan